Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Praska, ada saham-saham pilihan pagi hari ini yang direkomendasikan dan kita akan lihat analisisnya seperti apa begitu ya. Ada Pegas yang direkomendasikan buy dengan support di 1350 dan resistance di 1420. Setelah Pegas ada Telkom, tadi kita sempat bahas, namun mungkin ada lebih spesifik mengenai pembahasan mengenai support dan juga resistance-nya. Rekomendasinya sama-sama buy dengan level support di 4100 dan resistance di 4400. Kemudian Ace Hardware, rekomendasi buy di level support 590, resistance di 650. Sementara BMTR dengan support di 300 dan resistance di 330 juga sama rekomendasinya buy. Kita kembali berbincang bersama Mas Praska. Mas Praska, untuk Pegas sendiri analisisnya seperti apa? Mengapa kemudian Anda merekomendasikan Pegas? Ya baik, jadi kalau sampai ke sini lebih kepada faktor teknikal ya. Jadi pergerakan sampai ke sana saat ini masih menurut saya relatif masih konsolidasi ya, dan penutupan kemarin mendekati level support di 1340-an. Jadi menurut saya ini menarik untuk bisa kita main short term, main sideways ya, posisinya mana range-nya untuk bisa akumulasi di 1340-an dan target resistance untuk bisa take profit jangka pendek di range-nya di 1420 sampai di 1450 seperti itu untuk saham Pegas. Oke, level terakhir ada di 1370, artinya dekat ke level support yang Anda rekomendasikan. Sejauh ini hanya direkomendasikan untuk trading saja untuk Pegas ya? Betul ya. Kenapa tidak jangka panjang, Mas Praska, untuk Pegas? Ya, karena kalau kita di sini saham Pegas ya, meskipun secara fundamental memang dan valuasi tampaknya relatif menarik ya, tapi secara fundamental memang lebih agak sedikit terkoreksi ya di Q1 ini secara performanya dari pos laba bersih terutama maupun kalau pendapatan sedikit melambat sehingga kita melihatnya saham Pegas sudah kinerja yang melambat di Q1 tersebut sudah di price oleh investor sehingga saat ini berada di level support yang menurut saya menarik untuk kita mencoba lebih kepada spekulatif trading seperti itu. Oke, walaupun harganya menarik, tapi kemudian Anda lebih merekomendasikan untuk trading saja begitu, dan secara tren juga ini dari year to date, 6 bulanan, 3 bulanan, 1 bulanan, 1 mingguan, semua merah semua untuk Pegas begitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan saja untuk trading. Kemudian Telkom tadi kita sudah sampaikan, tapi kita belum bahas support dan juga resistance-nya, 4100 untuk supportnya dan 4400 di resistance. Seperti apa, Mas Praska? Ya, untuk Telkom sendiri tadi menurut saya pergerakannya menarik secara teknikal juga karena baru rebound dari level support uptrend ya, di target support kan di level 3950 sampai 4000 dan saat ini kemarin close di 4160-an. Jadi menurut saya Telkom masih punya potensial upside di tengah performa kinerja keuangannya yang juga bagus ya di Q1 ini, mampu tumbuh dibanding periode sama tahun lalu dengan target kita di resistennya di 4340 sampai di 4400 seperti itu. Oke, baik, itu dia analisis untuk Telkom. Menengah ke panjang juga menarik ya untuk Telkom ya? Ya, untuk target jangka menengah panjang. Baik, kemudian ada Ace Hardware, level support di 590 dan resistance di 650. Seperti apa analisisnya? Ya, kalau S1 sendiri memang secara performa juga masih relatif mix ya di performa keuangan hingga Q1, meskipun secara margin profit dan juga ROI secara buat investor masih cukup besar ya, tapi kita lihat di sini saham S Hardware mulai menunjukkan semacam recovery untuk jangka pendek ya, sudah menunjukkan tren bullish jangka pendek menengah dengan setelah break resisten di level 540 sehingga saya lebih menyarankan untuk lebih kepada trading jangka pendek dengan level supportnya berada di 590 dengan target untuk lepas di 650 seperti itu. Sedang ada di tren penguatan, level terakhir masih terlalu mahal di 615 ya, Mas Praska. Tunggu masuk di 590 ya? Ya, kita tunggu koreksi, jadi kita bisa buy on weakness untuk saham S Hardware tersebut. Baik, secara kinerja juga nampaknya ini Ace Hardware sedang ada kinerja ataupun mungkin data yang menarik. Penjualan Ace Hardware meningkat 4,66%, walaupun ini cukup tipis di kuartal 1 tahun 2023 menjadi 1,7 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 1,6 triliun rupiah. Oke, tapi sejauh ini rekomendasinya pendek saja. Dari Ace Hardware kita ke saham pilihan berikutnya ada BMTR. Seperti apa analisisnya, Mas Praska? Oke, untuk saham BMTR sendiri sebenarnya kalau kita lihat secara kinerja fundamental juga relatif mix ya, tercatat di sepanjang Q1 tahun ini juga dari sisi pendapatan maupun hingga laba bersih ini mengalami penurunan dibanding periode sama tahun lalu, tapi tampaknya untuk pergerakan harga saham ya saya melihat dari sisi analisis teknikal menarik untuk bisa dicermati karena
mulai adanya akumulasi ya setelah lama bergerak di konsolidasi di level 260 sampai di level 290. Jadi sudah juga firm untuk bullish jangka menengah ya, sehingga bisa diakumulasi dengan target terdekat di level 330 untuk BMTR. Oke, sama sedang ada di tren penguatan, level terakhir masih di 308, tunggu di level support di 300 ya? Ya, di kita nunggu buy momentum 300 dengan target 330 untuk target lepas jangka pendek. Oke, baik, itu tadi saham-saham pilihan di pagi hari ini. Kita bahas satu saham yang tadi kita juga sempat singgung yang berkaitan dengan GoTo yang juga masuk ke dalam 5 top net buy yang melakukan atau rencananya akan melakukan rights issue 118,43 miliar saham seri A untuk mengembangkan kegiatan usaha dan juga memperkuat posisi permodalan. Mengenai aksi korporasi ini, seberapa kuat akan menjadi booster kinerja dari GoTo ke depan, Mas Praska? Ya, sebenarnya kinerja saham GoTo sudah menunjukkan perbaikan ya, meskipun secara status masih rugi ya, tapi kerugiannya sudah mulai berkurang dan ini sudah di pricing dari harga sahamnya sudah mengalami penguatan dari terendah di 195 sekarang masih di 114 meskipun agak sedikit terkoreksi, tapi ke depan tentu saja aksi korporasi ini belum cukup kuat lah mempengaruhi dari pergerakan harga saham di pasar karena investor masih memastikan apakah kinerja di Q2, Q3 atau paling tidak full year di tahun ini memang menperform bisa recover dibanding tahun lalu setelah listing. Jadi benar-benar menunjukkan ada turnaround ya, dari pembalikan kinerja yang lebih baik lagi pasca red issue seperti itu. Rekomendasinya apa untuk GoTo, Mas Praska? Kalau saya lebih masih kepada trading buy ya, spekulatif buy karena saat ini saham GoTo masih bergerak relatif dengan rendah tipis ya dalam kurang lebih sepekan terakhir dengan range di sini 112 sampai di 118 seperti itu. Oke, baik, itu dia pembahasan mengenai GoTo, juga ini nampaknya membuat investor cukup penasaran mengenai aksi korporasi dari GoTo sendiri begitu ya. Oke, terkait dengan chance dari possibility gagal bayar, tapi kemudian banyak pihak melihat kayaknya nggak bakalan gagal bayar gitu ya pada momen-momen mendekati deadline begitu, nampaknya kedua belah pihak ini akan sepakat begitu untuk nyepakati lah ya terkait dengan plafon dari utang dari Amerika Serikat sendiri. Nah, menuju itu apa yang bisa dianalisis dan apa yang bisa diantisipasi, Mas Praska? Ya, memang di sini menariknya adalah pasar saham memang tampak terguncang-guncang terus ya dengan isu ketidakpastian ini ya. Apalagi juga The Fed sendiri setelah laju inflasinya penurunannya tidak terlalu signifikan, hanya dari 5 ke 4,9 ini masih juga pertimbangan The Fed untuk tetap bisa menaikkan suku bunga acuannya lagi di level 25 basis point di bulan depan nanti seperti itu. Jadi menurut saya memang secara peluang menurut saya Amerika Serikat tetap masih bisa ada menaikkan pagu hutang hanya saja dengan berbagai macam konsekuensi. Namun investor menurut saya tidak perlu khawatir, lebih bisa mencari peluang di tengah fluktuasi ini seperti itu. Dan kita lihat sini sektor keuangan sendiri pun juga di dalam negeri tampaknya juga tidak terlalu terpengaruh dan masih meskipun di tengah laju penyaluran kredit ya mulai agak sedikit melambat imbas dari kenaikan suku bunga di beberapa bulan lalu seperti itu. Baik, Mas Praska, kita masih ada satu segmen, kita lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Watch dan saya masih berbincang bersama Mas Praska Putrantio, beliau adalah CEO dari Advisor.id. Mas Praska, terkait dengan satu sektor yang biasa juga diperbincangkan pada saat masuk ke tahun-tahun politik, yaitu adalah sektor konsumsi ataupun consumer goods begitu ya. Apa yang bisa diantisipasi, adakah saham-saham berbasis consumer goods yang harganya nampaknya belum terlalu rally dan bisa dimanfaatkan masuk ke salah satu festive season lah, memasuki masa tahun politik? Ya, baik, kalau kita lihat di sini untuk saham-saham barang konsumen ya, baik yang primer non primer memang cukup banyak ya saat ini masih relatif belum mengalami kenaikan. Di antara dari sisi saham seperti pakan ternak ya, itu masih belum mengalami rally yang cukup signifikan, termasuk juga tadi kalau saya lihat dari sektor barang konsumsi katakan di sini barang konsumsi non primer ya yang siklikal, di sini ada edge hardware seperti itu yang juga tadi saya lihat belum mengalami kenaikan signifikan. Namun untuk beberapa saham seperti barang konsumsi primer seperti NDF, CBP, kemudian juga kalau saya lihat di sini juga ada saham
Mayora ya sudah mengalami kenaikan dari kurang lebih sejak year to date. Artinya memang beberapa konsumer yang sifatnya primer ini sudah menjadi favorit investor karena memang lebih bersifat kepada defensif ya di tengah ketidakpastian pasar saat ini. Namun yang bisa kita cermati adalah tadi yang sifatnya siklikal dan apalagi jelang bisa dikatakan momentum pemilu ya yang diharapkan bisa menjadi booster buat ekonomi dan mempengaruhi buat industri yang bersifat siklikal tersebut. Oke, boleh mulai cicil beli untuk sektor-sektor consumer goods yang primer tadi? Atau harganya cukup kemahalan atau gimana menurut Anda? Ya, kalau menurut saya di sini dari saham-saham yang barang konsumsi ya bersifat primer maupun non primer atau siklikal saat ini yang belum mengalami kenaikan signifikan bisa melakukan akumulasi ya secara bertahap ya. Namun untuk dari sektor CPO ya di sini kan termasuk juga dari barang konsumsi yang sifatnya adalah kalau CPO ini siklikal ya. Jadi kalau maksud saya itu primer ya kan. Ini menurut saya masih harus wait and see karena dari komoditas CPO sendiri yang belum mengalami semacam recovery ya dari tekanan yang terjadi pada harga CPO di pasar internasional seperti itu. Tapi di luar itu menurut saya yang belum mengalami akselerasi signifikan kurang lebih sampai dari 3 bulan terakhir itu bisa mulai diakumulasi. Baik, kita akan menuju ke update dari pembukaan IHSG di pagi hari ini, pemirsa dan juga Mas Praska. Untuk IHSG dibuka melemah 0,27% di level 6.727,45. Jakarta Saham Index dibuka melemah 0,09% di level 543,04. LQ45 melemah 944,98, melemah 0,37%. Sementara itu untuk saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BBCA, Telkom, Gia, dan MPMX dengan penguatan masing-masing 0,55%, 0,72%, 8,06%, dan 1,27%. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah BBRI, BMRI, Adaro, BBNI dengan pelemahan masing-masing 1,79%, 0,49%, 2,67%, 0,28%. Ada dua saham yang kita bahas di pagi hari ini. Nampaknya ada yang masuk ke top gainers dan juga top losers. Kita bahas BBRI, all time high kemarin sudah masuk tapi dilepas cukup banyak di pembukaan perdagangan C1, melemah 1,79%. Seperti apa analisisnya untuk BBRI? Pelemahannya akan terus berlanjut nggak koreksinya? Koreksi secara teknikal ya maksudnya, Pak Praska? Ya baik, jadi secara pergerakan teknikal di opening hari ini ya yang berkoreksi saat ini di 5.500 dari kemarin penutupan kan berada di level 5.500. Hal ini cukup wajar karena setelah rally cukup kencang tapi 3 hari terakhir dari posisi break di level 5.200 secara resistennya tembus ke 5.600-an dan dari prediksi teknikal kami juga penambahan saham BBRI ini bisa potensi sampai ke level 5150-an ya jika terjadi semacam guncangan pasar finansial, tapi tetap bisa dikatakan koreksi aset setelah saham BBRI tersebut mengalami penguatan yang cukup besar seperti itu. Baik, oke. Terkait dengan pergerakan di IHSG di hari ini apa yang bisa dilakukan secara strategi investasi, Mas Praska? Menurut saya investor tetap masih bisa mencermati untuk pilih-pilih saham, beli jadi harga averaging down ya, beli dengan harga lebih murah ya pada saham-saham tadi salah satunya consumer ya siklikal atau non primer ya, kemudian juga dari beberapa saham infrastruktur ya seperti telekomunikasi ini kan juga bisa dicermati satu saham Pegas yang dimana kita bisa spekulatif trading di tengah harga yang mendekati level support seperti itu. Jadi kita ada kesempatan bisa melakukan kayak semacam bargain hunting ya di tengah koreksi IHSG terjadi akhir-akhir ini. Oke, baik Mas Praska, terima kasih atas analisis Anda di pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi bekal dan juga referensi strategi investasi dari investor begitu. Namun kemudian kembali lagi untuk keputusan berinvestasi ada di tangan investor. Mas Praska, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Fikri. Baik.